Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia semua, apa kabar pada kesempatan video kali ini? Kembali lagi di podcast Elbas tentunya. Dan pada hari ini di ruang komunikasi seperti biasa bersama rekan An. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Dan sebenarnya juga orang yang cukup berpengalaman di bidang komunikasi tentunya, karena kita kedatangan dari Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, ya ini ada Kak Wira Hadikusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih pada kesempatan ini? Alhamdulillah. Dan rekan saya semua, pada ruang komunikasi pada podcast kali ini kita akan membahas topik seputar mata kuliah psikologi dakwah tentunya, dan informasi ini akan dikhususkan untuk mahasiswa dari program studi KPI, BKI, dan MD, karena ini nantinya akan menjadi sebuah bahan ujian untuk di ujian komprehensif ya. Dan juga ini merupakan sebuah masukan ataupun bekal untuk Andrian sendiri untuk menghadapi juga nantinya nih kayak gitu ya. Dan pada part pertama ini rekan saya semua, kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam dakwah, dan pada subnya itu kita akan membahas tentang konsep-konsep dasarnya nih ya. Nah, kira-kiranya apa saja nih Kak konsep dasar dalam kepemimpinan nih? Ya, baik. Karena ini adalah satu mata kuliah wajib yang semua anak dakwah itu akan diujian komprekan, komprehensifkan mata kuliah ini. Maka temanya adalah antara lain ya, kepemimpinan dalam dakwah. Nah, konsep dasar terkait dengan kepemimpinan ini, kalau kita melihat dari istilah pemimpin itu kan salah satu hadis Rasul yang merujuk pada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang dipimpin. Saya kira itu konsep awalnya, bahwa ya semua kita adalah pemimpin, kapasitasnya masing-masing. Misalnya kan ayah pemimpin dari istri dan anak, begitu kan? Iya, benar ya. Pemimpin untuk anak-anaknya, anaknya pemimpin untuk dirinya, kemudian pembantu juga pemimpin di rumah ya. Termasuk juga mahasiswa pemimpin dirinya dengan tridharma perguruan tinggi tentunya ya. Itu konsep dasarnya. Saya kira semua kita adalah pemimpin, tinggal bagaimana mengelola kepemimpinan ya. Itu konsep dasar dari kepemimpinan di dalam Islam ini ya. Kepemimpinan dalam dakwah atau dalam Islam. Jadi semua orang kita itu adalah pemimpin ya. Jadi harus bertanggung jawab atas semua kepemimpinannya. Jadi semua kita harus bertanggung jawab. Jangankan sampai kepemimpinan besar gitu kan, kita saja dikasih ibu uang, disuruh belanja ke warung, kan akan diminta pertanggungjawaban. Mana barang yang dibeli? Ada sosok kan? Iya. Ada sosoknya berapa, harganya berapa, kemudian kembaliannya berapa gitu. Uangnya kemana? Sudah dibelanjakan Bu, ya kan? Ini ada pertanggungjawaban. Benar sekali. Dan kalau kita coba langsung ke alihkan atau hubungkan ya Kak kepada dakwah nih Kak. Nah, biasanya juga seorang dai itu kan biasanya menjadi seorang pemimpin dalam dakwah itu sendiri ya Kak. Nah, apa saja yang mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan kepada seorang dai dalam berdakwah ini tentunya? Dalam hal kepemimpinan, selain kita secara individu adalah dai, artinya kan kita sudah harus memimpin diri kita sendiri. Iya, benar. Dalam konteks ini semua orang adalah pemimpin dan artinya dia harus berjiwa sebagai seorang dai. Jiwa dai itu kalau kita merujuk kepada sikap Rasul, ini terlalu tekstual ya kan? Dan itu sangat sempurna. Misalnya karakter Nabi itu adalah memiliki sifat siddiq. Benar. Bagaimana kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur. Karena sekali pemimpin tidak jujur, itu berat untuk dipercaya oleh jamaahnya, oleh pengikutnya, oleh istilahnya yang akan diajak komunikasi.
Belum lagi misalnya terkait dengan yang kedua adalah amanah, dia dapat dipercaya. Jadi adik-adik sekalian, kita agak juga akan berat kalau jangankan banyak orang lah yang tidak percaya. Iya. Ketika di kelas misalnya mahasiswa tiba-tiba dipanggil di absen oleh dosen, satu di antara mereka tidak di absen, mereka padahal hadir gitu kan. Dan dianggap tidak hadir, langsung Iya. protes, Pak saya hadir gitu. Dengan saya hadir itu sebenarnya mereka tidak ingin dianggap tidak ada. Tidak ada. Kan amanah itu antara lain kan adalah yang sudah dipercaya Benar, itu benar. dianggap ada. Nah, kita tidak ingin kalau orang itu ada tapi dianggap tidak ada. Itu kan ada sesuatu yang penting dan bagi seorang dai, bagi seorang pemimpin. Kemudian ada karakter yang berikutnya, sidik, amanah, fatonah. Fatonah itu kan cerdas. Cerdas itu memahami situasi, cerdas melihat situasi. Kalau Anda lagi dakwah, lagi ceramah, ini anak-anak ribut, kemudian terus berjam-jam, terus tidak masuk lagi gitu kan. Iya. Artinya harus sikon. Sama dengan di kelas, dosen juga adalah bagian dari dai misalnya kan. Nah, sementara mahasiswa ya tidak begitu merespon, artinya juga harus dievaluasi apakah metode, apakah media, atau sebenarnya isi pesannya itu tidak begitu menarik karena udah biasa didengar Iya, orang. benar misalnya juga kan. sih ya. Jadi harus cerdas pada situasi masa lampau, membaca situasi masa lampau itu disebut sejarah. Sejarahnya. Kalau yang sekarang disebut masa kini. Dan yang penting juga adalah itu masa depan. Kita harus membaca, menganalisis bagaimana kecerdasan kita memahami masa depan. Kemudian yang terakhir kalau kita merujuk karakter Rasulullah itu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Tabligh itu kalau bahasa orang komunikasi itu adalah komunikatif, gitu ya. Dan sekali ya. Jadi efektif, sampaikan dengan bahasa efektif, komunikatif bahasa umat, misalnya kan bahasa budaya. Kalau memang masyarakatnya banyak rejang, ya kita menggunakan bahasa mereka, minimal lah pakai bahasa Indonesia umum misalnya kan. Nah, supaya bahasa kita bisa dipahami tentunya. Ya. Saya kira penting juga kita miliki sebagai pemimpin baik individu ataupun pemimpin golongan ya. Lembaga dakwah. Ya. Dan tadi kan sudah membahas tentang sifat-sifat dari kepemimpinan Rasulullah ya kan ya. Nah, ada jujur. Nah, jikalau kita coba hubungkan juga dengan keadaan sekarang ini ya kan. Banyak juga dai-dai yang terkadang ketika sudah berceramah ataupun menyampaikan dakwah ada sesi tanya jawab ini ya kan. Nah, terkadang ada jawab pertanyaan yang di luar konteks ya. Iya, betul. Bahkan kita seorang awam mungkin menganggap beliau ini seakan tidak siap ibaratnya kan kalau kita berkaca dari orang awam seperti itu. Nah kan takutnya juga nanti karena di luar konteks itu bisa melebar pembahasannya gitu. Nah, menyikapi agar tetap jujur itu seperti apa? Bagaimana dari seorang dai itu? Saya kira memang konsep jujur itu dekat dengan benar, ya kan? Nah, kebenaran itu ya kalau kita sumbernya tentu kebenarannya ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu ya kan. Dan kalaupun misalnya ada perbedaan pendapat para ulama, kita sampaikan perbedaan itu apa adanya. Misalnya terkait dengan perbedaan mazhab antara kunut tidak kunut, ya kita sampaikan saja bahwa nanti jamaah lebih cerdas melihat itu gitu kan. Ya jujur sampaikan saja, misalnya dalil ini, kemudian pendapat imam ini ya kan, kemudian pendapat ini dalam rujukan ini. Kalau bahasa ilmiahnya itu ada rujukan gitu kan, rujukannya sumbernya agak footnote, body note-nya kan harus jelas ya. Selama kita sampaikan sesuai dengan hal itu, saya kira tidak ada persoalan. Misalnya rujukan kita jelas ya kan. Ini kalaupun ada pilihan, misalnya saya cenderung ke situ misalnya, nah, itu kan pilihan. Kalau saya lebih sependapat dengan ini karena ini misalnya kan, itu kan silakan saja. Dan berarti memang kita harus menyampaikan apa adanya. Jika memang ada perbedaan dari para ulama itu juga harus juga disampaikan ya kan? Harus disampaikan. Jadi perbedaan ulama, perbedaan pandangan misalnya kan, termasuk penggunaan dalilnya. Tapi memang ini harus luas ilmunya lagi. Iya benar juga. Jadi kalau kita ketemu dengan dai atau pemimpin dakwah yang tidak kredibel, artinya akhirnya justifikasi kan. Iya benar juga. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, misalnya susah juga. Iya benar juga sih ya.
Dan juga ada juga nih fenomena ya nih Kak ya, tentang juga dapat dipercaya juga ya kan, dapat dipercaya. Terkadang juga dalam penyampaian dakwahnya dia bagus, tetapi dalam ibaratnya bersosial tidak bagus. Itu kan bisa mengurangi kepercayaan ini ya Kak. Ya, istilahnya bahasa Al-Qur'annya kaburo maktan ya kan. Jadi sungguh bahaya bagi orang yang bisa berkata tetapi tidak bisa melaksanakan. Saya kira kepercayaan itu memang kompleks. Kepercayaan terkait dengan ide dan gagasan, sikap dan perilaku. Artinya kan tidak cukup dengan gagasan, lisan juga harus ada gagasan perilakunya. Keteladanan Rasul itu justru yang paling berhasil itu lewat keteladanan perilaku. Saya kira ini penting, karena kalau tidak ya justru dia akan dicemooh juga ya. Orang kalau ceramah pada kan? Iya. Tapi pas giliran pelaksanaan dia sendiri susah melaksanakan. Iya benar sih. Nah, nyuruh orang sholat, ternyata dia sendiri tidak sholat, itu susah kalau. Terlepas dari itu, saya kira ya sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin dakwah, ya hak dan kewajiban kan tentu juga sudah dikuasai. Nah, rekan setia, dalam pada part pertama ini kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Kak Wira, narasumber kita, bahwa kita sebenarnya ini adalah seorang pemimpin minimal untuk diri kita sendiri, dan sudah juga dibahas tentang sifat-sifat dari kepemimpinan ataupun seorang pemimpin ya, melalui ciri-ciri dari sifat-sifat Rasulullah tadi. Dan kita akan lanjut ke part kedua. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia.